Pernah nggak sih kalian kepikiran soal pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup? Nah, di bahasan kali ini kita bakal ngelakuin persis hal itu. Kita akan coba kupas tuntas apa itu filsafat. Mungkin kedengarannya rumit ya, tapi sebenarnya ini semua berakar dari rasa penasaran kita sehari-hari. Yuk, kita mulai. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Lagi bengong malam-malam, liatin langit yang luas banget, tiba-tiba muncul pertanyaan-pertanyaan gede di kepala. Sebenarnya buat apa sih semua ini? Peran saya di sini tuh apa? Dan kalau kalian pernah merasakan itu, selamat. Sebenarnya di momen itulah perjalanan filosofis kalian dimulai. Jadi, ini bukan soal buku-buku tebal atau obrolan di Menara Gading. Ini tuh soal dorongan alami manusia buat bertanya dan pengen ngerti. Coba deh kita bedah katanya. Secara harfiah, filsafat itu artinya cinta kebijaksanaan. Bukan punya kebijaksanaan ya, tapi cinta. Jadi intinya itu ada di proses pencariannya, bukan cuma nemuin jawaban akhirnya. Ini soal pengejaran pemahaman yang nggak ada habisnya. Socrates, salah satu bapak filsafat barat, ngomong kayak gini lebih dari 2000 tahun yang lalu, dan sampai sekarang rasanya masih relevan banget. Maksudnya gini, filsafat itu ngajak kita buat memeriksa lagi apa yang kita yakini, mempertanyakan asumsi-asumsi kita, dan benar-benar mikirin gimana dan kenapa kita ngejalanin hidup kita. Oke, jadi kalau filsafat itu intinya bertanya. Terus pertanyaan besar apa sih yang jadi pendorongnya? Yuk kita lihat 3 pilar utama dalam penyelidikan filosofis. Nah, ini dia pertanyaan paling dasar. Apa sih yang nyata itu? Apakah dunia di sekitar kita ini ya persis seperti yang kita lihat? Atau jangan-jangan ada lapisan yang lebih dalam yang nggak bisa kita tangkap pakai panca indera? Pertanyaan ini ngebawa kita ke jantung metafisika, studi tentang keberadaan itu sendiri. Lanjut lagi, gimana caranya kita tahu apa yang kita tahu? Coba deh pikirin, gimana caranya kita bisa yakin 100% soal sesuatu? Apakah lewat pengalaman, logika, atau ada cara lain? Nah, ini ranahnya epistemologi, alias studi tentang pengetahuan. Dan ini mungkin yang paling personal buat kita semua. Apa sih yang bikin suatu tindakan itu benar atau salah? Seharusnya kita bersikap gimana ke orang lain? Tujuan hidup yang bermakna itu kayak apa? Ini semua adalah pertanyaan seputar moralitas dan etika kita. Jadi gimana dong cara kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan raksasa ini? Nah, para filsuf itu udah ngembangin semacam perangkat, cabang-cabang pemikiran yang beda-beda, yang masing-masing ngasih kita kacamata unik buat ngelihat dunia. Bisa kita lihat di sini ya, setiap pertanyaan besar yang barusan kita bahas itu punya cabangnya sendiri. Metafisika, itu buat ngurusin pertanyaan soal realitas. Terus ada epistemologi, yang nyelidikin gimana kita bisa dapat pengetahuan. Dan terakhir etika, yang ngebantu kita ngejawab pertanyaan soal gimana seharusnya kita hidup. Anggap aja ini 3 alat utama di dalam kotak perkakas seorang filsuf, masing-masing punya fungsinya sendiri. Oke, ini semua kedengarannya teori banget ya. Terus apa hubungannya sama hidup kita sehari-hari? Ternyata banyak banget. Filsafat itu bukan cuma buat mikir-mikir abstrak loh. Ini tuh alat yang praktis banget. Dia bisa ngasah cara berpikir kritis kita, ngebantu kita bedah argumen yang rumit. Dia juga ngembimbing kita buat bikin keputusan yang lebih bijak dengan nimbang konsekuensinya. Bahkan bisa membuka pikiran kita buat ngerti sudut pandang orang lain, dan ujung-ujungnya ngebantu kita nemuin makna yang lebih dalam di hidup ini. Dan pertanyaan-pertanyaan ini tuh relevan banget sampai sekarang, bukan cuma buat zaman dulu. Coba dipikirin, dulu Plato nanya apa itu keadilan, nah sekarang pertanyaan yang sama muncul lagi tapi dalam bentuk apakah algoritma AI ini adil? Teknologinya boleh berubah, tapi pertanyaan filosofis dasarnya tetap sama. Filsafat ngasih kita alat buat ngadepin dilema-dilema modern kayak gini. Nah, ini poin yang krusial banget. Kalau kalian lagi nyari satu buku yang isinya semua jawaban pasti soal kehidupan, wah, filsafat mungkin malah bakal bikin kalian frustrasi. Karena nilai sesungguhnya dari filsafat itu bukan soal nemuin jawaban yang gampang, tapi justru ada di dalam proses bertanyanya itu sendiri. Filsafat itu ngajarin kita kerendahan hati buat bilang saya nggak tahu, dan keberanian buat terus mencari. Intinya adalah mempertajam pikiran kita dan memperdalam pemahaman kita tentang dunia dan posisi kita di dalamnya. Dengan itu, sekarang saya balikin lagi ke kalian. Perjalanan filosofis kalian udah dimulai, jadi teruslah bertanya, teruslah menjelajah, dan lihat kemana rasa penasaran kalian akan membawa kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan.